Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Maidisa Putri dengan NIM F1E1210187 dari Prodi Sistem Informasi ruang R003. Baiklah, di video ini saya akan membahas mata kuliah Statistika Dasar, yaitu dengan materi uji korelasi. Baiklah, di sini sudah ada soal, yaitu pengaruh kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah MBS di SMU Negeri Kota Surabaya, yaitu dengan beberapa variabel, yaitu A. Variabel kebijakan Dinas Pendidikan dengan variabel X1, variabel partisipasi masyarakat dengan variabel X2, kemudian variabel pelaksanaan MBS SMU Negeri dan Swasta, variabel Y, dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden SMU Negeri, dan tingkat kesalahannya sebesar alfa sama dengan 0,05. Pertanyaannya, apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dengan X2 secara bersama-sama terhadap Y? Buktikan. Baiklah, di sini kita sudah ada data dari 30 responden dengan 3 variabel, yaitu X1, X2, dan Y. Kemudian kita akan langsung saja untuk menghitung uji korelasi person product moment. Langkah-langkahnya yaitu adalah 1. Buatlah hipotesis HA dan HO dalam bentuk kalimat. Dengan HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMU Negeri Kota Surabaya. HO, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMU Negeri Kota Surabaya. Langkah kedua, buatlah HA dan HO dalam model statistik, di mana HA sama dengan R tidak sama dengan 0, HO R sama dengan 0. Langkah ketiga, buatlah tabel penolong untuk menghitung korelasi. Di sini saya sudah membuat tabel penolong dengan variabel X1, Y, X1 kuadrat, Y kuadrat, dan X1Y. Kemudian langkah keempat, masukkan angka-angka statistik dari tabel penolong dengan rumus berikut ini. R sama dengan N dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y per akar N sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat dalam kurung N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. R sama dengan 30 dikali 445.365 dikurang 3.750 dikali 3.529 per akar 30 dikali 487.718 dikali 3.750 dikali akar 30 dikali 429.579 dikali 3.529. R sama dengan 127.200 per akar 569.040 dikali 433.529. R sama dengan 127.200 per 496.684,3486. R sama dengan 0,256. Selanjutnya, langkah kelima yaitu adalah menguji signifikasi dengan rumus T hitung, di mana rumus T hitung yaitu sama dengan R akar N kurang 2 per 1 dikurang R kuadrat. R-nya sudah diketahui yaitu 0,256, akar N-nya jumlahnya 30 dikurang 2 per akar 1 dikurang 0,256 kuadrat sama dengan 1,355 per 0,967 sama dengan 1,401. Kemudian kita akan melanjutkan ke langkah ke-6, yaitu membandingkan X hitung dengan X tabel.
Sudah diketahui bahwa alfanya itu sama dengan 0,05 dan db-nya yaitu n dikurang 2 sama dengan 30 dikurang 2 sama dengan 28. Kemudian kita akan mencari T tabelnya, di mana untuk db-nya 28 dengan alfa 0,05 yaitu adalah 1,701. Kemudian kita bandingkan dengan nilai X hitung. Ternyata nilai X hitung lebih kecil dari X tabel, yaitu 1,452 lebih kecil dari 1,701. Sehingga nilai X, 1, dan Y tidak signifikan. Baiklah, yang kedua, kita akan mencari korelasi antara X2 terhadap Y. 1. Buatlah hipotesis HA dan HO dalam bentuk kalimat. HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi masyarakat dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMU Negeri Kota Surabaya. HO, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara A, partisipasi masyarakat dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMU Negeri Kota Surabaya. Yang kedua, buatlah HA dan HO dalam model statistik. HA, R tidak sama dengan 0, HO, R sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, buatlah tabel penolong untuk menghitung korelasi. Di sini saya sudah membuat tabel penolong, yaitu dengan variabel X2, Y, X2 kuadrat, Y kuadrat, dan X2Y. Kemudian langkah keempat, masukkan angka-angka statistik dari tabel penolong dengan rumus R sama dengan N dikali sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y per akar N sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat dalam kurung N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat sama dengan 11.482/170 dikurang 11.310/445 yaitu 127.200/432.485 dikali 433.529 yaitu hasilnya adalah 0,397. Langkah kelima, menguji signifikasi dengan rumus T hitung. Rumus T hitung R akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat. 0,387 dikali akar 30 kurang 2 per akar 1 dikurang 0,387. Hasilnya 2,289. Langkah ke-6, bandingkan X hitung dengan X tabel. Alfa sama dengan 0,05, untuk db-nya yaitu adalah 28. Dari tabel X1 diperoleh X1 tabel untuk db28 dengan alfa 0,05 adalah 1,701. Ternyata nilai X hitung lebih besar dibandingkan X tabel, yaitu 2,289 lebih besar dari 1,701. Sehingga nilai hitung X1 dan Y hasilnya signifikan. Selanjutnya kita akan menentukan uji korelasi menggunakan metode parsial, uji korelasi parsial. Berikut adalah Rx1Y sama dengan 0,26, Rx2Y sama dengan 0,40,
Rx1 X2 sama dengan min 0,01. Langkah pertama, buatlah HA dan HO dalam bentuk kalimat. HA yaitu 1. Ada pengaruh signifikan antara partisipasi masyarakat X2 dengan pelaksanaan MBSY apabila kebijakan Dinas Pendidikan X1 tetap. Kedua, ada pengaruh signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan X1 dengan pelaksanaan MBSY apabila partisipasi masyarakat X2 tetap. Yang ketiga, ada pengaruh signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan X1 dengan partisipasi masyarakat X2 apabila pelaksanaan MBSY tetap. Kemudian untuk HO-nya, yaitu 1. Tidak ada pengaruh signifikan antara partisipasi masyarakat X2 dengan pelaksanaan MBSY apabila kebijakan Dinas Pendidikan X1 tetap. Yang kedua, tidak ada pengaruh signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan X1 dengan pelaksanaan MBSY apabila partisipasi masyarakat X2 tetap. Dan yang ketiga, tidak ada pengaruh signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan X1 dengan partisipasi masyarakat X2 apabila pelaksanaan MBSY tetap. Yang kedua, buatlah HA dan HO dalam bentuk statistik. Untuk HA Rx1 X2 dikali Y tidak sama dengan 0. Maka H0 sama dengan Rx1 dalam kurung X2 dikali Y sama dengan 0. Kemudian untuk HA Rx2 dalam kurung X1 kali Y tidak sama dengan 0. Dan HO-nya Rx2 dalam kurung X1 kali Y sama dengan 0. Dan HA RY dalam kurung X1 dikali X2 tidak sama dengan 0. H0 RY dalam kurung X1 kali X2 sama dengan 0. Dan untuk langkah ketiga, masukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus berikut. Dan berikut ini adalah nilai koefisien dari korelasi dengan rumus bila X1, maka rumus tetapnya yaitu Rx1 dalam kurung X2 dikali Y sama dengan Rx2Y dikurang Rx1Y dikali Rx1 X2 per akar 1 dikurang R kuadrat X1Y dikurang 1 dikurang R kuadrat X1 X2, yaitu 0,40 dikurang 0,26 dikali 0,01 per akar 1 dikurang 0,26 kuadrat dikurang 1 dikurang min 0,01 kuadrat, sehingga hasilnya 0,4026 per 0,9656 sama dengan 0,417. Kemudian untuk X2 dengan rumus tetapnya yaitu adalah Rx2 dalam kurung X2Y sama dengan Rx1Y dikurang Rx2Y dikali Rx1 X2 per akar 1 dikurang R kuadrat X2Y dikurang 1 dikurang R kuadrat X1 X2 sama dengan 0,26 dikurang 0,40 dikali 0,01 per akar 1,0,40 kuadrat dikurang 1, min 0,01 kuadrat, sehingga hasilnya 0,264 per 0,916 sama dengan 0,288. Dan bila Y tetap, rumusnya adalah sebagai berikut. Rx1 dalam kurung X2Y sama dengan Rx1 X2 dikurang Rx1Y dikali Rx2Y per 1 dikurang R kuadrat X1Y dikurang 1 dikurang R kuadrat X2Y sama dengan 0,40 dikurang 0,26 dikali 0,01 per akar 1 kurang 0,26 kuadrat dikurang 1 dikurang 0,40 kuadrat, sehingga hasilnya min 0,114 per min 0,885 sama dengan min 0,129.
Kemudian lanjut ke langkah keempat, yaitu adalah menguji signifikansi dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, kemudian ambil kesimpulan. Dengan kaidah pengujiannya yaitu, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka hasilnya signifikan. Kemudian, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka hasilnya tidak signifikan, di mana alfa sama dengan 0,05 dan untuk dB-nya sendiri yaitu N dikurang 3, sehingga 30 dikurang 3 sama dengan 27. Dari tabel T diperoleh nilai tabel untuk dB 27 dengan alfa 0,05, hasilnya 1,703. Sekarang kita akan mencari T hitungnya. Untuk T hitung yang pertama, rumusnya R parsial dikali akar R kurang 3 per akar 1 kurang R kuadrat parsial 0,417 dikali akar 30 kurang 3 per akar 1 kurang 0,417 kuadrat sama dengan 2,207 per 0,909 sama dengan 2,428. Sehingga kesimpulannya ternyata T hitung lebih besar dari T tabel, atau 2,428 lebih besar dari 1,703. Maka ada pengaruh signifikan antara partisipasi masyarakat variabel X2 dengan pelaksanaan MBS variabel Y apabila kebijakan Dinas Pendidikan X1 tetap. Kemudian untuk T hitung yang kedua dengan rumus yang sama dengan 0,288 dikali akar 30 kurang 3 per akar 1 kurang 0,288 kuadrat sama dengan 1,524 per 0,98 sama dengan 1,591. Sehingga kesimpulannya ternyata T hitung lebih kecil dari T tabel, atau 1,591 lebih kecil dari 1,703. Maka hasilnya tidak ada pengaruh signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan variabel X1 dengan pelaksanaan MBS dengan variabel Y apabila partisipasi masyarakat variabel X2 tetap. Dan T hitung yang terakhir dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan min 0,129 dikali akar 30 kurang 3 per akar 1 dikurang min 0,129 kuadrat sama dengan min 0,683 per 0,992, hasilnya min 0,689. Kesimpulannya ternyata T hitung juga lebih kecil dari T tabel, atau min 0,689 lebih kecil dari 1,703, sehingga tidak ada pengaruh signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan variabel X1 dengan partisipasi masyarakat variabel X2 apabila pelaksanaan MBSY tetap. Baiklah, sekian penjelasan yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.